Oke. Yuk. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek dan materi kami sekilas, yaitu tentang Bakti Jogja. Perkenalkan nama saya Christina Adin selaku pembicara pertama dan rekan saya Albertus Wikan selaku pembicara kedua. Baik, untuk proyek kedua kami namakan Bakti Jogja. Itu merupakan wadah kegiatan atau aktivitas bagi anak-anak khususnya untuk usia 6 sampai 11 tahun. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah kebersihan di Jogja, khususnya di daerah Malioboro. Nah, untuk latar belakangnya, jadi kegiatan ini didasari karena masih banyak sampah di sekitar Malioboro. Jadi itu dikarenakan oleh pengunjung atau sejumlah wisatawan yang kebetulan membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Nah, akibatnya banyak sampah yang masih berserakan di jalanan atau di fasilitas atau area lainnya sehingga dapat mengganggu kebersihan atau kenyamanan warga sekitar. Baik, untuk masalahnya, yang pertama karena masih banyak sampah di sekitar Malioboro. Nah, padahal telah tersedia tempat sampah tepat. Nah, tetapi masyarakat atau warga di sana masih saja membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebersihan itu masih sangatlah minim. Lalu yang ketiga, kesadaran masyarakat dan wisatawan ataupun turis dalam menjaga kebersihan lingkungan itu juga masih sangat minim. Lalu yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan akibat dari sampah yang ada di sekitar Malioboro tadi itu juga bisa dibilang cukup banyak. Baik, lalu untuk tujuan diadakan atau diselenggarakannya kegiatan ini yaitu yang pertama untuk membangun rasa kepedulian dengan lingkungan. Lalu yang kedua untuk membiasakan atau membuat kebiasaan untuk hidup bersih, rapi dan sehat. Dan tentu saja kebiasaan tersebut harus dilatih sejak dini. Itu sebabnya kami menyelenggarakan untuk usia 6 sampai 11 tahun tadi. Lalu yang ketiga untuk membantu menangani pengolahan sampah di area wisata dan di titik wilayah keramaian. Nah, Malioboro termasuk salah satu wilayah atau lokasi yang bisa dibilang cukup atau sangat ramai. Lalu yang terakhir membangun kesadaran tentang betapa pentingnya kebersihan lingkungan bagi warga. Nah, berikut adalah visualisasi atau gambaran Malioboro ketika banyak sekali sampah yang berserakan. Lalu berikut adalah denah lokasinya. Baik, untuk target, yaitu kami menargetkan 4 bidang, yaitu di bidang ekonomi, lalu ada target lingkungan, lalu budaya, dan terakhir adalah target sosial. Baik, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, untuk target ekonomi, jadi kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah ada. Nah, kenapa? Karena kalau kita telah menjaga kebersihan lingkungan sekitar, nah tentu saja perkembangan atau aktivitas ekonomi di sana akan berjalan dengan lancar. Nah, tentunya kegiatan ekonomi di sana akan tidak terhambat karena misalnya banyak misalnya banyak pembeli yang semakin tertarik untuk ke daerah sana karena mungkin
lingkungan di sana juga bersih atau nyaman. Jadi bisa dibilang bisa dibilang kegiatan ekonomi di sana juga akan lancar jika kenyamanan dan kebersihan di sana terjaga. Dan untuk faktor lingkungannya, tentu saja karena pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan yang bergerak di bidang lingkungan atau menjaga lingkungan sekitar, tentunya agar masyarakat bisa menerapkan kebersihan di tempat umum sehingga terciptanya kebersihan dan kenyamanan bagi publik. Lalu yang ketiga adalah target sosial. Nah, diharapkan nanti anak-anak dan mungkin masyarakat umum lainnya dapat membangun relasi dan sosialisasi dengan sesama tanpa memandang latar belakang dan tingkatan sosialnya. Baik, lalu yang terakhir yaitu target budaya. Nah, jika tempat publik atau fasilitas lainnya sudah bersih dan nyaman, tentunya masyarakat setempat dan turis selain meningkatkan kegiatan ekonomi tadi, seperti yang sudah saya sebutkan, tentunya akan lebih tertarik untuk lebih sering mendatangi tempat tersebut. Nah, nantinya akan meningkatkan kegiatan yang di bidang budaya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Albert. Silakan. Rencana kegiatan Bakti Jogja ini dilaksanakan setiap berbulan. Kemudian kegiatan ini juga terbuka bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Karena usia ini merupakan perkembangan anak dalam psikologis, emosional, maupun kognitif. Dan juga kapasitas peserta ini terbatas, kecuali jika terdapat sekolah atau pihak berwajib untuk melaksanakan kegiatan sekolah ini. Kegiatan ini juga tersedia bagi pemulung sebagai sarana lapangan kerja. Kegiatan ini juga diharapkan peserta mendaftar lebih dahulu untuk mengikuti kegiatan ini dan diharapkan membawa identitas pribadi seperti kartu pelajar, KTP, dan lain-lain. Peserta akan diarahkan petugas dan diberi peta yang tergambar area mana saja yang harus diperhatikan. Peserta akan mendapatkan benefit bisa berupa uang atau voucher belanja sesuai dengan berat massa dari sampah yang nantinya akan ditimbang oleh petugas yang berwenang. Berikut merupakan rute dari kegiatan Bakti Jogja ini. Kegiatan ini dilaksanakan dari Jalan Ahmad Dahlan, kemudian sampai Jalan Teropati, dan kemudian dari jalan tadi menuju Jalan Kepatihan, menuju jalan di sekitar Kepatihan DIY. Kegiatan ini juga merupakan Dinah Pos pendaftaran dan penukaran. Pendaftaran dan penukaran sampah bertepatan di sini. Kemudian di sini ada pendaftaran, di sini ada pintu masuk dan keluar, di sini ada pengecekan data pribadi, di sini ada wastafel karena peserta diharapkan mencuci tangan sebelum melakukan penukaran sampah, dan di sini terdapat pengambilan peta dan lokasi.
Harga sampah dalam kegiatan Bakti Jejak ini dibedakan menjadi 4, yaitu botol plastik berharga 3.000 per kilogram, kemudian ada plastik kresek berharga 1.500 per kilogram, kemudian ada kertas dengan harga 1.000 per kilogram, kemudian ada kaleng minuman berharga 3.500 per kilogram. Peserta ini batas minimum peserta ini tidak dibatasi. Kemudian maksimum peserta ini 10 sampai 15 peserta. Batas usia peserta ini yaitu 6 sampai 11 tahun. Dan sudah saya katakan bahwa di usia 6 sampai 11 tahun ini anak-anak akan mengalami perkembangan kognitif, emosional maupun psikologi, sehingga hendaknya anak-anak dilibatkan dalam kegiatan seperti ini. Jadwal kegiatan ini yang biasanya dilakukan sekitar pukul 3 sore sampai setengah 6 sore. Kemudian untuk khusus kegiatan sekolah, yaitu 6 sampai 10 pagi. Pihak sekolah diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan ini kepada panitia terlebih dahulu. Jadwal kegiatan ini juga dilaksanakan maksimal 2 jam, disesuaikan dengan jadwal kegiatannya. Kegiatan ini diwajibkan didampingi oleh orang tua, panitia, guru, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Salam sehat.